Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi kan dulu kita sudah pernah membahas yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu variabel lagi. Jadi kalau dulu yang tidak diketahui adalah variabel X dan Y saja, sekarang ada variabel Z juga. Nah, ketika ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka minimal persamaannya itu harus ada 3 ya. Jadi ini ada persamaan yang pertama, ini ada persamaan yang kedua, dan ini ada persamaan yang ketiga. Begitu juga nanti kalau teman-teman ketemu sistem persamaan linear yang 4 atau 5 variabel, maka banyaknya persamaan yang harus diketahui itu harus sama dengan variabel yang tidak diketahui. Jadi kalau ada 4 variabel harus ada 4 persamaan. Kalau ada 5 variabel harus ada 5 persamaan. Nah, kemudian gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pastinya susun dulu ya. Kita susun biasanya kan dalam bentuk soal cerita ya. Dalam bentuk soal cerita, kita susun dulu menjadi persamaan-persamaan seperti ini, menjadi model matematika. Lalu kalau sudah, menggunakan metode eliminasi, kita buat yang tadinya 3 variabel menjadi 2 variabel ya, dipersingkat variabelnya. Nah, kemudian kita selesaikan SPLDP yang 2 variabel itu untuk mendapatkan nilai satu variabel. Jadi antara X-nya, Y-nya, atau Z-nya kita cari. Nah, barulah kalau kita sudah dapat salah satunya, misalkan kita dapat X-nya, nanti kita substitusi ke SPLDV biar dapat Y-nya. Kemudian kita substitusi lagi ke SPLTV biar dapat nilai Z-nya. Begitu. Oke? Biar semakin paham, lebih baik kita langsung cek contoh soalnya. Bima, Gian, dan Rizky mendapatkan tugas untuk mengamati pertumbuhan tanaman selama 2 bulan. Sebelum melakukan penelitian, mereka ke toko tanaman untuk membeli benih tanaman. Bima membeli 1 kemasan benih kangkung dan 1 kemasan benih sawi ya. Ini kangkung dan sawi dengan harga Rp23.000. Gian membeli 1 kemasan benih sawi dan 1 kemasan benih kemangi dengan harga Rp25.000 juga. Sedangkan Rizky membeli 1 kemasan benih kangkung dan 1 kemasan benih kemangi dengan harga Rp22.000. Jika teman mereka, Andin, ingin membeli 1 kemasan benih sawi dan membawa uang Rp15.000, maka uang kembalian yang diterimanya adalah berapa? Nah, di sini pertama kita bisa misalin dulu ya. Kita bisa misalin misalnya X itu adalah kangkung. X adalah kangkung, Y misalnya adalah sawi, dan Z misalnya adalah kemangi. Oke? Nah, jadi ini cerita-cerita ini kita bisa ubah mereka menjadi persamaan matematis. Jadi yang pertama, 1 kangkung sama 1 sawi itu Rp23.000. Berarti X ditambah Y itu adalah Rp23.000. Kemudian sawi dan 1 kemangi adalah Rp25.000. Berarti Y ditambah Z adalah Rp25.000. Terakhir, 1 benih kangkung dan 1 benih kemangi adalah Rp22.000. Berarti X ditambah Z itu nilainya adalah Rp22.000. Oke? Nah, ini sudah menjadi sistem persamaan 3 variabel. Kenapa? Karena di sini ada 3 variabel yang tidak diketahui dan juga di sini ada 3 persamaan. Maka langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan eliminasi ya. Kita lakukan eliminasi agar kita mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini misalnya aku mau mengeliminasi persamaan yang X plus Y sama dengan 23.000 ya, persamaan yang pertama, dengan Y plus Z sama dengan 25.000 ya. Y plus Z sama dengan
25.000. Ya, ini kita eliminasi, berarti kita kurangin, nanti Y-nya menghilang. Jadi tinggal X dikurang Z sama dengan 23.000 dikurang dengan 25.000, yaitu negatif 2.000. Oke, ini adalah persamaan yang baru. Nah, lalu persamaan ini nanti bisa kita pakai dengan persamaan yang ketiga ya. Jadi persamaan yang baru kita dapatkan, nanti kita lakukan SPLDV dengan persamaan yang ketiga. Oke, jadi langkah ketiga adalah kita lakukan SPLDV, yaitu X plus Z sama dengan 22.000 ya. Di sini ada X min Z, besarnya adalah minus 2.000. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini sebetulnya kita bisa menggunakan metode apapun, baik eliminasi maupun substitusi. Nah, tapi di sini sepertinya akan lebih enak kalau kita menggunakan eliminasi, yaitu variabel Z-nya kita hilangkan dengan cara kita tambah ya. Jadi 2X sama dengan 22.000 ditambah negatif 2.000, jadinya 20.000. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 20.000 dibagi 2, yaitu 10.000. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya. Maka berikutnya kita tinggal melakukan substitusi untuk mengetahui nilai variabel-variabel lainnya. Jadi pertama mungkin kita bisa cari nilai dari Z terlebih dahulu ya. Jadi kan di sini X ditambah Z sama dengan 22.000 ya. Nah, X-nya kita sudah tahu 10.000, berarti 10.000 ditambah Z nilainya adalah 22.000. Maka Z-nya adalah 22.000 dikurang 10.000 alias 12.000. Oke. Nah, berikutnya kita bisa cari lagi berapa nilai dari Y ya. Kita bisa gunakan misalkan persamaan yang kedua ya. Yang ini. Y plus Z sama dengan 25.000. Oke. Z-nya kita sudah tahu yaitu 12.000, berarti Y ditambah 12.000 sama dengan 25.000. Dari sini kita dapat Y-nya berarti adalah 25.000 dikurang 12.000, yaitu 13.000. Oke, kita mendapatkan 3 nilai ya. Y-nya berapa di sini, Z-nya berapa di sini, dan juga X-nya berapa di sini. Nah, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah jika teman mereka, Andin, ingin membeli satu kemasan benih sawi dan membawa uang 15.000, maka uang kembalian yang diterimanya adalah berapa? Jadi sawi itu kan Y ya. Ini adalah sawi. Sawi harganya adalah 13.000. Berarti kalau dia membawa uang 15.000, maka kembalinya adalah 15.000 ya dikurang harga sawi, yaitu 13.000. Maka hasilnya adalah kembali sebesar 2.000 rupiah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu teman kece. Gimana? Mudah bukan? Nah, berikutnya biar kamu semakin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar gak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.